Pemerintah resmi mencabut status Proyek Strategis Nasional atau PSN untuk kawasan PIK 2 Tropical Coastland, proyek besar yang dikembangkan oleh Agung Sedayu Group. Pencabutan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang secara resmi mengubah daftar proyek strategis nasional dan mengeluarkan PIK 2 dari daftar tersebut. Keputusan tersebut menandai perubahan penting dalam arah kebijakan pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah menegaskan bahwa peninjauan ulang status PSN dilakukan untuk memastikan setiap proyek yang masuk daftar benar-benar memberikan manfaat strategis bagi masyarakat luas, bukan hanya kepentingan komersial tertentu. Evaluasi dilakukan agar PSN tetap berfokus pada pemerataan pembangunan dan kepentingan publik. Semua proyek yang tidak memenuhi kriteria strategis atau memiliki permasalahan tata ruang akan dievaluasi ulang, ujar salah satu pejabat dari Kemenko Perekonomian. Dengan pencabutan status ini, PIK 2 tidak lagi mendapatkan sejumlah kemudahan dan insentif yang biasanya diberikan kepada proyek berstatus PSN, seperti percepatan perizinan, jaminan pemerintah, hingga dukungan pembebasan lahan. Artinya, pengembang kini harus mengikuti seluruh prosedur umum sesuai regulasi yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun nasional. Namun demikian, pencabutan ini tidak berarti proyek berhenti. Pembangunan PIK 2 masih bisa berlanjut dengan mekanisme reguler, hanya saja tanpa perlakuan khusus dari pemerintah pusat. Beberapa alasan mendasari keputusan pemerintah mencabut status PSN dari proyek ini. Pertama, terdapat temuan ketidaksesuaian tata ruang, di mana sebagian besar lahan yang digunakan belum tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR. Kedua, sebagian lahan proyek diketahui berada di kawasan hutan lindung yang hingga kini belum memiliki izin perubahan fungsi lahan. Berdasarkan data Kementerian ATR BPN, dari total lahan sekitar 1.700 hektar, lebih dari 1.500 hektar masuk dalam kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak bisa digunakan untuk pembangunan properti komersial. Selain itu, kalangan pengamat menilai pencabutan status ini juga merupakan upaya pemerintah untuk mengembalikan fokus PSN kepada proyek yang benar-benar memiliki nilai strategis bagi pemerataan ekonomi. Banyak pihak menilai PIK 2 lebih bersifat proyek komersial elit dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Pencabutan status PSN tentu berdampak pada strategi bisnis pengembang. Tanpa insentif khusus, PIK 2 harus menghadapi proses perizinan yang lebih panjang dan potensi biaya tambahan di berbagai tahap administrasi. Hal ini juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan sebagian investor yang sebelumnya menilai proyek ini memiliki dukungan penuh dari pemerintah pusat. Meski demikian, Agung Sedayu Group disebut tetap berkomitmen melanjutkan proyek tersebut dengan standar keberlanjutan dan tata kelola lingkungan yang lebih baik. Beberapa bagian kawasan tetap akan dikembangkan untuk perumahan, wisata pesisir, dan fasilitas publik seperti taman dan area hijau. Sejumlah pengamat menilai langkah pemerintah ini sebagai sinyal positif bahwa status PSN kini semakin selektif dan transparan. Namun, mereka juga menekankan pentingnya pengawasan agar pencabutan status ini tidak menghambat investasi atau menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, masyarakat sekitar berharap keputusan ini dapat membuka ruang dialog baru mengenai pemanfaatan lahan pesisir di wilayah tersebut, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan akses publik.